Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, kita masih membahas update terbaru di kasus Vina ya. Tetapi seperti biasa, sebelumnya kita melihat video cuplikan dulu nih. Video cuplikan terbaru dari Bu Widya, langsung saja kita mendengarkan video cuplikannya. Ada anak raja kecanduan narkoba. Ya. Wajar aja lah yang namanya Rudiana itu ya membuat rekayasa ini untuk menghilangkan jejak yang namanya kasus narkoba. Satu melalui kapal. Ya. Melalui kapal waktu itu. Itu narkobanya jenis sabu-sabu segitu banyaknya itu yang di kapal itu dikemanakan gitu. Kok yang ditangkap-tangkapin itu yang punya gelintingan ganja gitu loh. Ya. Itu bro. Jangan lupa. Peggy Setiawan jangan lupa mereka itu diperiksa. Periksa kenapa ya? Ada hubungannya sama Rudiana. Ada. Ya geng-geng itu ya. Masalah narkobanya. Ingat, suatu saat akan terbongkar itu. Ya. Suatu saat sepandai-pandainya mereka bersandiwara meninggalkan rumah lama ya untuk ngikuti nasibnya hidup bersama orang lain itu nggak enak, nggak bisa lagi selfie di atas mobil mewah, baju mewah, sepatu mewah, nggak bisa lagi, ya kan? Nah begitu ada itu bro, justru anak preman ya enggak lah, nggak make loh. Coba tanya Hercules sama John Kay ya, John Kay, Hercules. Saya sering loh, itu dulu ya pernah ketemu seseorang itu, nggak tahu ya Mas John Kay itu udah keluar belum ya di apa? Dia kan penjara 2019 lalu ya, gara-gara tanahnya itu ya dijual sama saudara iparnya gitu. Itu bro, justru anak preman ya enggak lah, nggak make loh. Coba tanya Hercules sama John Kay ya, John Kay, Hercules. Saya sering loh, itu dulu ya pernah ketemu seseorang itu, nggak tahu. Nih ya, menghilang begitu aja kan. Rudiana nggak diangkat, nggak ditindak, nggak dicopot, ketakut. Makanya saya bilang. Ya raja kita ini tunduk sama yang namanya Rudiana gitu loh. Ya kan kenapa ada kaitannya nggak? Saya nanya kan berkali-kali. Narkoba jenis sabu-sabu segitu banyak itu dikemanakan gitu. Banyak yang make, makanya nggak usah ini deh. Cari narkoba ya jenis sabu-sabu, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Udah datangin aja oknum ya. Udah dikasih gitu bro. Oknum Nah, itu bro. Itulah dia saudara-saudara ya. Video cuplikan dari Bu Widya. Bisa ngasih dia. Kita sudah mendengarkannya. Nggak usah ke preman ke apa. Justru preman ya, justru preman ya. Silakan di kolom komentar ya. Walaupun bertato-tato gitu. Baik, kita lanjut untuk ya. update nggak terbaru make di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Untuk update terbarunya, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa pakar psikologi forensik yaitu Pak Reza Indragiri. Kalian sudah mengenalnya ya, siapa yang tidak kenal Pak Reza Indragiri. Di mana beliau itu ya mengatakan dalam kasus Vina Cirebon, Jawa Barat sulit mencari kebenaran dalam kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 silam. Mengapa sampai Pak Reza Indragiri berkata seperti itu ya saudara-saudara? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, sehingga kata beliau, sengkarut dalam kasus yang terjadi 8 tahun silam itu tak kunjung tuntas. Menurut Pak Reza, butuh waktu hingga 8 tahun sampai akhirnya publik melek terhadap kasus tersebut. Ya.
Setelah 8 tahun juga, akhirnya Peradi turun tangan memberikan pendampingan hukum untuk para terpidana kasus Vina ya. Dari banyak diskusi itu, ada 5 hal yang Reza simpulkan sehubungan dengan kerja penyidik di tahun 2016 bahkan 2024. Ada 5 kosakata yang saya masih ingat. Ada ahli yang menyebutnya sebagai kelalaian. Ada juga tokoh berbintang di pundaknya yang menyebut ini sebagai bentuk kepanikan. Kata Pak Reza ya. Lalu Pak Reza melanjutkannya dengan mengatakan, ada yang menilai ini sebagai bentuk kesetiakawanan yang menyimpang, ada juga yang menyebutnya maaf sebagai kesembronoan. Parahnya, menurut Pak Reza, ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Yang paling serius, ada yang menyebut para penyidik sudah melakukan kejahatan. Sambung Pak Reza, maka lanjut Pak Reza juga, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina ini, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus menjadi perhatian. Jangan lupa kalau ada sejumlah penyidik Polri, penyidik Polda Jabar yang juga perlu ditelisik terkait dengan seberapa jauh sesungguhnya mereka sudah melakukan 5 hal yang saya sebutkan. Lanjut Pak Reza ya. Ya, ini sangat-sangat signifikan dan tepat sekali menurut saya pernyataan dari Pak Reza tersebut, saudara-saudara. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut. Nah, sementara itu kan di kesempatan berbeda, saudara-saudara, Pak Reza mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Nah, lalu lanjut Pak Reza lagi, pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri. Kata Pak Reza itu di tayangan beberapa televisi ya, Jumat tanggal 16 bulan 8 2024 di TV One. Dan Reza juga mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Vina terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu, sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, kata Pak Reza ya. Salut sih dengar pernyataan dari Pak Reza ini. Lalu selain itu, Reza juga mencoba menghubungi nomor hotline yang disediakan Polda Jabar terkait kasus Vina. Nah, nomor ini dibuka Polda Jabar ketika kasus Vina yang terjadi 8 tahun silam kembali mencuat di 2024 ya. Tujuan setidaknya nomor hotline ini adalah untuk menampung segala masukan atau informasi terkait kasus Vina Eki tersebut. Ternyata setali 3 uang, WhatsApp yang saya kirim ke nomor hotline Polda Jabar pun sama sekali tidak direspons. Lanjut Pak Reza lagi.
Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan bagian yang masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, update terbaru di kasus Vina Iki. Itulah tadi pernyataan-pernyataan dari Pak Reza yang menurut saya itu sangat-sangat ya bagus sekali ya. Sangat tepat menurut saya. Dan sangat-sangat luar biasa Pak Reza yang begitu antusias untuk ikut serta menangani kasus Vina Iki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.